Haleluya, haleluya, shalom, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya Elohim, yang menjadikan langit dan bumi ini. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim. Saya pada saat ini live di dua platform, yaitu Facebook dan YouTube. Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, mempelai Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang sudah masuk pada saat ini, mempelai menyapa, shalom Elohim, shalom Elohim. Haleluya. Ini yang ada di YouTube Bapak Ibu dari samping, mempelai menyapa, shalom Elohim, Bapak Ibu yang cantik, dimanapun berada saat ini, shalom Elohim, shalom Elohim. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan logika kita, itulah yang akan menaungi hati kita, yang akan memberkati hidup kita, yang akan membuat jiwa kita menjadi tentram, menjadi bahagia. Semuanya itu adalah damai sejahtera daripada Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim. Selamat malam semuanya, selamat malam, haleluya. Mempelai menyapa pemain dunia yang pada saat ini, shalom Bucanera Akuing, shalom, shalom Elohim, Bucaniro Junior, shalom Recife. Apa ini mempelai nggak tahu ya bahasanya, sorry. Shalom Bucan Rosa Bira, saudara-saudara shalom Elohim, mempelai ilahi Yesus Christ. Selamat malam juga. Ini dari luar negeri Bapak Ibu, mempelai kurang tahu ya bahasanya. Shalom Elohim, God bless you ya semuanya. Shalom Bucan Astrinon, shalom Elohim mempelai, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat melayani. Saudara Engki Hambu, shalom Elohim. Semuanya shalom Elohim ya. Bucan Kumecin, shalom Elohim mempelai, semuanya menyapa shalom Elohim kepada mempelai Tuhan. Shalom Elohim kepada Saudari Rapi Bebani Rehabu, shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh yang elok, cantik, mempesona di hati Bapak Yahweh yang tereksena. Haleluya ya dan amin. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya, amin. Jikalau jikalau Bapak Ibu ingin memberkati rohnya Bapak Yahweh, kirimkan ke nomor rekening adik Rapi Bebanu Lehago. Ini anaknya roh wadah yang dipakai Bapak Yahweh ya, ke Rapi Bebani Lehago, anaknya ya. Shalom Putri Kesia, shalom Elohim mempelai ilahi Bunda Fe. Shalom Om Alim yang cantik, shalom Elohim mempelai ilahi yang cantik, mempesona, malaikat khusus Tuhan Yesus Kristus, praise the Lord. Bucan Olivia Lesbasa, shalom Elohim mempelai kesayangan Bapak Yahweh yang tercantik terelok. Semuanya ya, ini mempelai semuanya menyapa shalom Elohim. Bucan Ardinansi, shalom, selamat malam, semoga semangat Bunda, kabar di sana tetap kuat dan tetap semangat ya semuanya. Bucan-bucan yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng semuanya sudah masuk di sini ya, berkumpul. 2 alam, 3 alam sampai 4 alam ya saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya,
cahayanya beda-beda ya Bapak Ibu. Tunggu. Di Facebook cahayanya beda-beda. Ini mempelai pakai pulsa data satu pakai wifi Bapak Ibu ya, karena tidak mampu. Jangkauan wifi ambil 2 tidak mampu. Lelet ya Bapak Ibu. Jadi satu pakai pulsa data, satu pakai wifi ini. Lain-lain Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Jadi dari arah samping YouTube, dari arah depan Facebook live streaming ya Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu bisa lihat kan, indah toh, indah enggak? Nah ini tunggu, mempelai kasih maju dulu ini kamera. Mempelai kasih begini dulu sedikit ya supaya dilihat. Nah ini beda warnanya Bapak Ibu ya, pancaran cahaya ilahi. Ini warna putih, di tangan warna merah saudara. Bapak Ibu bisa lihat. Oh lihatnya di YouTube. Shalom, damai sejahtera Bapak Ibu ya sekalian. Jadi ada perbedaan warna Bapak Ibu ya, di tangan warna merah, orange, di wajah ini. Tunggu mempelai kasih begini kameranya ya, supaya pemirsa dapat lihat. Jangan orang bilang lagi tuduh-tuduh Pak Mempelai ini pakai sorot senter dengan pakai sorot lampu kamera dengan lampu disco. Haleluya. Nih seperti ini ya. Pemirsa di 2 alam 3 alam silakan menyaksikan ya, kemuliaan Tuhan nyata bagi kita. Beda warnanya Bapak Ibu. Coba lihat di wajahnya mempelai, Shalom Elohim. Tidak ada lampu sorot ya. Cuma ada lampu di depan, di belakangnya mempelai ya. Itu pun tidak terang saudara. Haleluya. Nih seperti ini. Nih Bapak Ibu bisa lihat nggak? Beda ya. Haleluya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? 2 warna ini mempelai pemuka bisa berubah menjadi warna biru, kuning di sini, tapi warna tangan mempelai merah api Bapak Ibu ya. Merah api menyala sayang, menyala. Haleluya. Mau dapat api ngoni, mau dapat api saudara. So merah menyala begini, mau api di mana-mana. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Makanya jangan sombong aja jadi manusia, mau dapat api ngoni, mau dapat api saudara. Jangan bahina-hina menghujat pekerjaan Tuhan nih. So api ini menyala ini di tangan nih, menyala di tangan nih. Saudara lihat mempelai muka. Nah, nih warna kuning, ada warna biru. Lihat nggak? Ini kamera dengan kamera dengan wajah sangat dekat Bapak Ibu ya. Kamera dengan wajah sangat dekat. Begini kalau mempelai balai. Sampai pori-pori sudah lihat semua. Haleluya. Ini seperti ini saudaraku. Halo, Shalom. Shalom Elohim semuanya ya. Kalau mempelai tidak sebutkan nama ya jangan merasa tersinggung atau semua Bapak Ibu anak Tuhan berharga di mata Tuhan ya. Mempelai satu kali menyapa, Shalom Elohim semuanya, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik dimanapun berada saat ini. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika kita. Itulah yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita manusia. Nah, bukankah spektakuler Bapak Ibu ya? Nanti mempelai kumpul-kumpul dulu berkat Tuhan ya, mau beli handphone lagi satu dari arah kiri. Jadi semua sudut mempelai mau pasang handphone supaya Bapak Ibu ya bisa tahu itu bagaimana keindahannya kemuliaan Tuhan. Ya, kita sudah ada di zaman 1000 tahun damai pada saat ini. Dan kalau Bapak Ibu masih merasa di zaman anugerah, atau Bapak Ibu berarti belum tembus di zaman 1000 tahun damai itu, kita sudah larinya cepat ya secara dimensi roh dan kebenaran. Bapak Ibu nanti ikut pelan-pelan saja ya. Bapak Ibu mau diputar 5 tahun baru tembus di dimensi 1000 tahun damai, itu tergantung dari hati Bapak Ibu ya. Dari bagaimana hati Bapak Ibu itu menerima kebenaran, roh kebenaran yang tampak dibatasi dengan logika manusia. Haleluya. Ya, Bapak Ibu mau tembus di kerajaan 1000 tahun damai
tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan diputar-putar di padang gurun, mau sampai 30 tahun juga tidak apa ya. Diputar-putar, tak putar-putar sampai Bapak Ibu menemukan kerajaan 1000 tahun damai. Kita ini telah berlari begitu cepat ya. Makanya mempelai status di FB apa? Apakah salah dan dosaku? Apakah terlalu cepat kita larinya Bapak Ibu sampai kita meninggalkan dunia ini terlalu cepat Bapak Ibu ya. Kita sudah ada di kerajaan 1000 tahun mau 3 tahun. Jadi penghuni-penghuni sorga, manusia-manusia langit itu sudah ada di bumi Bapak Ibu, memakai wadah manusia yang ekselen, manusia yang terpilih, wadah yang sudah diproses, mati hidup di dunia ini Bapak Ibu ya, yang penuh penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu belum menemukan penderitaan di tengah-tengah dunia ini, pikul salib, bayar harga, ya jangan harap Bapak Ibu mau tembus di kerajaan 1000 tahun damai. Karena di kerajaan 1000 tahun damai itu manusia-manusia roh Bapak Ibu. Ya, banyak malaikat-malaikat Tuhan, wadah-wadah anak Tuhan yang sementara diproses menuju ke 1000 tahun damai. Ada yang sudah di depan pintu, ada yang sudah masuk, ada yang belum masuk, saudara, masih berjalan ya, masih berputar-putar. Ada juga anak Tuhan masih ada dalam perjanjian lama. Mereka terkurung dalam hal makanan, pakaian, ya, dalam hal makanan-makanan yang najis, yang haram, halal. Nah, itu masih dalam perjanjian lama. Mereka masih ada di imamat, saudara. Jadi kita sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai, mereka masih ada di kerajaan perjanjian lama. Ada juga di kerajaan anugerah, zaman anugerah dan belas kasihan. Nah, kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai, saudara. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, wajah muka saya ini berwarna kuning, ya, berkedap-kedip. Bapak Ibu bisa lihat kan? Nah, ini kan. Nah, terus tangannya mempelai warna merah darah, merah api, menyala. Menyala ini api ini. Api menyala ya. Menyala ya. Nah, belum berubah saudara. Nah, ini untuk mempelai mematahkan, ada lampu sorot, ada lampu lampu senter. Ya, saudaraku. Nah, ini YouTube ini jangkauannya luas Bapak Ibu ya. Facebook juga jangkauannya luas. Kalau banyak mempelai teman-teman di luar negeri sana ini, Mbak kasih share di sana Bapak Ibu. Taman Facebook ya ada 5.000. Taman dari dunia lain, dunia tipu-tipu ada semua Bapak Ibu ya. Semua mereka ada. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas muka warna kuning, kadang berubah biru, tangan warna merah menyala. Jadi beda-beda, belum lagi di angka kaki, warna apa kaki? Saudara, mau di live semua ini seluruh badan warna-warni. Haleluya. Tidak bisa masuk logika Bapak Ibu. Karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi dengan logika kita manusia. Karena logika kita manusia ini sangatlah sempit, saudara. Bapak Ibu mau pakai ilmu pengetahuan, kecanggihan, IT, silahkan. Lacak, warna, pelangi yang indah, kemuliaan Tuhan, kuasa ilahi, dari sorga turun kepada kita anak-anak manusia. Tidak bisa dilacak Bapak Ibu ya. Tim IT pun pusing Bapak Ibu ya, geleng-geleng kepala. Dengan warna-warni yang muncul di wadah mempelaiku ini. Muka berwarna lain. Perhatikan yang nonton di Facebook, nonton di YouTube. Coba screenshot bikin video Bapak Ibu perbandingannya. Muka warnanya lain, tangan warnanya lain. Nah, seperti ini. Beda saudara ya. Beda. Nah, ini namanya manusia roh. Manusia yang berasal dari dimensi lain bertugasnya di dunia nyata. Istilah manusia itu adalah malaikat tanpa sayap, malaikat tak bersayap. Halo Shalom, malaikat Triana ya. Shalom, Shalom Elohim. Nah, seperti ini, haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, seperti ini. Api, mau dapat api, jangan bahina-hina pekerjaan Tuhan ya. Nah, Shalom Bucan Muti, Shalom Bucan Juli. Nah, jadi mempelai ini bercerita tentang bagaimana lajunya kita di
kerajaan 1000 tahun ini kita, Bapak Ibu, ya kita bergerak di kerajaan 1000 tahun ini secara dimensi roh dan kebenaran, saudara. Nah, seperti ini. Beda bukan? Haleluya, haleluya. Ini sangat dekat ya kalau memulai live itu ini kayak gini, haleluya. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Coba memperlihat dalam satu kamera. Apakah sama? Sama Bapak Ibu. Shalom, shalom Elohim. Beda-beda ya. Bapak Ibu lihat ini kemuliaan Tuhan ya. Nih, beda warna muka, warna tangan berbeda. Nah, shalom Elohim. Bukan Selin ya. Shalom mempelai bercerita bagaimana larinya, lari cepatnya. Kita ini anak-anak Tuhan yang bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran. Kita tidak menunggu waktu. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita kecepatan lari kita itu di alam roh. Dan kita bisa menembus kerajaan 1000 tahun damai. Itu yang tahu Bapak Ibu, yang pertama-tama tahu itu roh Tuhan Yesus itu sendiri yang tahu siapa yang duluan nembus di kerajaan 1000 tahun damai. Itu saudaraku ya, semuanya kita sudah ada di dunia ini. Kerajaan 1000 tahun itu didirikan di dunia ini saudara, bukan di alam roh, di dunia ini. Tapi kita bergeraknya lewat dimensi alam roh. Ya, tapi pergerakan kita di dunia ini bisa dilihat lewat kamera. Kita sudah bercahaya muka kita, kalau kita selfie kadang hilang. Wajah kita ini kalau kita buat video kadang hilang. Ya, kalau kita selfie pun hilang wajah kita ini ya. Shalom. Bucan Harisa Palicana. Shalom mempelai cantik Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bucan Olivia. Shalom. Bucan Incus. Malam, selamat malam juga. Nah, seperti ini saudaraku, kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Kita cari kebenaran di dalam Tuhan ya. Nah, seperti ini saudaraku. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya. Mempelai bercerita ya dari dua kamera. Lagi. Halo, shalom. Rohnya Pangeran Nilai Yesus Christ lagi makan mangga. Lagi makan mangga saudara. Lagi santai ya. Haleluya. Sambil santai-santai ya. Bapak Ibu bisa lihat. Shalom, shalom, shalom. Tangan yang berkuasa, tangan yang penuh belas kasihan. Seperti ini Bapak Ibu, ada kuasa. Jadi Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa kepada kita anak-anaknya. Ya, seperti itu. Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa kepada kita anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Untuk itu saudaraku, kita harus menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita harus memuji Tuhan sungguh-sungguh, kita jadi pelaku firman Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa melihat ya, ini di sini di kamera. Nah, bagaimana cahaya kemuliaan Tuhan itu nampak Bapak Ibu, bukan lampu sorot ya. Bapak Ibu lihat, periksa di live streaming saya di Facebook. Nah, jadi cahaya itu turun ke atas kita anak-anaknya yang benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, seperti ini cahaya kemuliaan Tuhan. Nah,
Jadi untuk mematahkan tuduhan fitnah daripada dunia ini, saya pakai lampu senter, lampu sorot atau lampu disco. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini kamera, ini tangan saya. Bapak Ibu bisa lihat di sekeliling saya tidak ada orang pegang senter, tidak ada orang pegang lampu, tidak ada lampu disco pun. Ini ruangan sederhana Bapak Ibu. Ruangan sederhana. Jadi ini kuasa Tuhan ya. Jadi tangan saya itu bercahaya-cahaya, dipenuhi cahaya kemuliaan Tuhan. Lihat ini kamera. Ya, bercahaya-cahaya ya. Tidak ada lampu sorot, lampu senter apalagi, tidak ada lampu disco, apalagi lampu Natal, tidak ada ya. Saya pakai no lighting Bapak Ibu. Hanya ada lampu sederhana, lampu kecil wattnya di belakang saya seperti itu. Nah, kalau ada lagi satu kamera lagi dari arah kiri, ya, saya mau kumpul-kumpul dulu berkat Tuhan ya, berkat Tuhan, berkat anak-anak Tuhan dari bangsa-bangsa. Mau dikumpul-kumpul dulu Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang tergerak hatinya mengirimkan saya uang untuk beli handphone lagi satu, ya, untuk dari arah kiri Bapak Ibu ya. Dari agak jauh supaya diambil semua itu handle-nya, bagaimana tubuh saya ini berubah, wajah saya ini berubah. Dari arah kiri itu kan agak di belakang dia kan, jadi dia bisa ambil. Arah tangan saya ini berubah jadi warna merah, wajah saya ini putih, kuning, biru, itu bisa ambilnya dari satu handphone yang berbeda. Nah, saya buat video terus saya unggah di YouTube. Bagaimana saudara? Itu kan heboh. Beda-beda saudara ya. Jadi tubuh saya ini mengeluarkan cahaya yang berbeda-beda. Haleluya. Tuh harus miliki Bapak Ibu kecantikan hati. Kecantikan hati ya. Haleluya. 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 Amin. Iya saudara Eva Satria, salam Elohim mempelai, selamat malam, sehat selalu, amin. Saudara Enera Aluing, ajaib kuasa Tuhan. Iya, sungguh ajaib kuasa Tuhan. Ajaib kuasa Tuhan, ajaib kuasamu melingkupiku, melingkupimu. Untuk itu saudara, sembahlah Tuhan dengan hatimu, jangan dengan hanya sebatas fisik, tapi dengan hati. Halo shalom saudariku Yohandira, shalom Elohim mempelai, kesayangan Bapak Yahweh, yang kesayangan kami semuanya, sehat selalu, amin sayang. Nah ini Bapak Ibu saudaraku, sungguh ajaib kan, warna face lain, warna tangan lain saudaraku ya. Nah ini rata-rata tangan mempelai bekerja merah api saudara, merah api Bapak Ibu ya, menyala sayang, menyala. Menyala sayang, api Roh Kudus, api Roh Kudus, turunlah membakar, rohku, rohmu, roh kita semua. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa lihat toh cahaya muka saya dari arah samping ini di YouTube. Luar biasa kan, cahaya kemuliaan Tuhan tuh bersinar-sinar loh sayang. Nih, bersinar-sinar di wajah saya. Tapi tangan saya ini bekerja api Bapak Ibu. Kalau kita anak-anak Tuhan, saya kan hanya sebagai contoh. Sebagai contoh bagi kita anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Kalau saya sudah berubah bercahaya-cahaya seperti ini, anak-anak Tuhan pun, mau itu bayi, anak-anak, kita kan tidak tahu dia berproses. Dulu dia itu siapa. Dia berproses inkarnasi jadi bayi-bayi, jadi anak-anak, dia anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Pastilah tubuhnya bercahaya, berkilau-kilauan. Ya, semuanya sudah ditandai. Semuanya sudah ditandai Bapak Ibu, milik kepunyaan Tuhan.
Makanya jangan berpura-pura ya. Kalau menyembah Tuhan jangan pura-pura saudara. Saudara yang rugi. Kalau saudara menyembah Tuhan dengan hatimu, dengan hatimu yang bersih, dengan hatimu yang tulus. Oh, haleluya, haleluya. Praise, betapa indahnya Tuhan. Kita bisa merasakan betapa indahnya hadirat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mau kita disolimi dunia, mau kita dikasih mati dunia, kita akan dihidupkan oleh Tuhan, saudara. Dunia bisa mematikan tubuh kita ini. Mau dengan 1001 cara, tapi Tuhan yang menghidupkan kita, saudara. Tuhan yang menghidupkan saudara dan saya. Jangan pernah takut akan kematian tubuhmu. Kalau engkau excellent, engkau akan dihidupkan. Tidak mengalami kubur, Bapak Ibu. Tidak mengalami siksa kubur, saudara. Saudara tidak akan mengalami siksa kubur. Saudara tidak akan masuk tubuhmu di liang kubur. Kalau saudara dapat mengalahkan kuasa roh maut itu, saudara, haleluya. Kalahkan roh maut itu, saudara. Roh kematian, roh maut itu. Bisa umurmu panjang beribu-ribu tahun di situ tidak mati-mati. Jadilah Anda sebagai manusia abadi. Manusia cahaya abadi. Kalau saya sudah seperti ini, saya akan contoh. Ya, anak-anak Tuhan yang lain juga seperti ini. Mungkin ada yang lebih dari saya kalau bayaran harganya lebih mahal daripada saya. Saya mati sekitar 26 kali. Kalau ada yang bisa mati 30 kali hidup, ya pastilah cahayanya lebih dahsyat daripada saya, saudara. Saya dibunuh sekitar 26 kali, saudara ya. Ditenggelamkan di laut, dibunuh, dicekik leher, dan ditabrak oleh mobil. Mobil itu makanya banyak dari tahun berapa ya saya berada di kota Palu itu, saya melihat mobil ini kok jalan tidak ada sopir ya. Dari saya umur berapa itu ya. Saya ditabrak-tabrak mobil, saya tidak tahu yang tabrak itu manusia apa setan. Karena saya lihat mobil itu, saudara, tidak ada sopirnya. Kadang berjalan itu di kota itu, Bapak Ibu, tidak ada sopirnya, saudara. Saya sampai bateria, Bapak Ibu, kadang ya, kalau saya jalan-jalan dengan saudara saya bilang, kok itu mobil itu tidak ada sopirnya? Dia lihat mana-mana. Dia kan lagi konsen bawa mobil. Itu loh di samping tidak ada sopirnya, saya lihat, Bapak Ibu. Jalan sendiri tuh mobil itu karena aneh, mobil gaib ya. Itu bisa menabrak anak-anak Tuhan itu, Bapak Ibu ya, setan yang kasih jalan itu. Ya, saya ditabrak di mobil berapa kali, tinggal dicabut di bawah kolong mobil, tapi saya tidak mati, saudara, cuma berlumuran darah. Berlumuran darah. Secara manusia saya dikatakan sudah mati, sudah pergi, tapi kan kuasa Tuhan itu kan melebihi kuasa alam maut. Dia kan sudah patahkan alam maut itu, dia sudah kalahkan alam maut itu. Jadi saudara milikilah iman yang bisa mengalahkan alam maut. Saudara milikilah iman yang excellent, yang super excellent. Supaya apa? Saudara bisa mengalahkan alam maut. Roh maut itu saudara kalahkan sehingga saudara tidak mengalami siksa kubur. Saudara tidak mengalami penyiksaan api neraka. Saudara tidak mati tubuh juga, saudara. Ya, sampai tubuh kita ini diubahkan dalam bentuk tubuh supranatural, jadi manusia abadi. Ya, kalau saya jatuh dalam dosa, pastilah saya tidak mengalami pengubahan tubuh secara supranatural. Kalah, Bapak Ibu. Berarti saya kalah oleh dosa itu. Tapi kalau saya tidak kalah oleh dosa, saya bisa melawan dosa itu di dalam kehidupan saya dalam dunia ini. Saya tentu tinggal menunggu pengubahan tubuh ke tubuh supranatural, ilahi. Ya, kalau makan bisa dilihat orang, kalau tidak makan hilang, Bapak Ibu. Hilang. Nah, jadi kalau roh saya ini menghilang dalam sekejap, saya tidak makan-makan lagi nasi ikan, saya akan menghilang. Nah, jadi yang dilihat itu adalah tubuh roh saya yang berwarna-warni, saudara. Ini Bapak Ibu masih bisa melihat ini roh saya sudah berwarna-warni juga. Anak-anak Tuhan yang lain juga kan sudah berwarna-warni, mau itu bayi, anak-anak semuanya. Tuhan sudah tandai semuanya ya. Milik-milik kepunyaannya, dia sudah tandai semuanya, saudara. Halo, shalom Bu. Bucan Yohana Tumomor, shalom. Bucan Anggil Amerikan, Bucan Yuniliu, shalom Elohim ya, semuanya menyapa.
Damai sejahtera bagi kita sekalian. Halo, shalom. Mempelai menyapa di live streaming Facebook. Bucan Wantening, Bucan Midwife Eva, shalom. Bucan High Grace, Bucan Rosalinda, yang cantik Bucan Horisa, Bali Jama, shalom Elohim. Bucan Venita Laila. Ya, jadi terbagi penonton ini, ada yang menonton dari Facebook, ada yang menonton dari YouTube, saudaraku ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi apakah kita terlalu cepat Bapak Ibu melangkah ke 1000 tahun damai? Sehingga kita tidak bisa dikejar Bapak Ibu. Namna mau pelihara bunglon biar tubuhnya berubah warna. Ya saudara, yang berubah warna ini hanya milik kepunyaan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya, yang menyembah Tuhan Yesus benar-benar. Kita kan tidak tahu, orang gini ya ceritanya ya, di alam roh ini ada perputaran Bapak Ibu. Kita kan tidak tahu bayi-bayi yang lahir itu Bapak Ibu, mau dia lahirkah di kalangan artis kah, di kalangan manapun, itu kan rohnya itu kan turun dari surga. Nah, orang yang mati Bapak Ibu, yang rohnya itu hidup, dia berubah lagi jadi bayi-bayi. Turun lagi ke bumi ini. Rohnya itu hidup kekal selama-lamanya yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan, rohnya langsung disiksa di alam kubur. Langsung dapat penyiksaan kubur alias setan, dengan hidup dengan setan. Karena menolak Tuhan Yesus kan. Menolak karya penebusan Tuhan. Ya, yang disalib. Menolak, cuma tahu bahina-hina, ya dapat siksa kubur saudara. Saya sudah siapkan susu 1 gelas. Ini susu beruang, Bapak Ibu. Bukan susu keledai dungu ya, bukan. Ini susu beruang. Susu beruang ini untuk penambah stamina, untuk penambah imun daya tahan tubuh saya, saudara. Nah, jadi saudara, yang orang manusia yang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu kan sudah mati nih. Sudah mati nih mereka ini. Sudah mati dari misalkan mati 20 tahun yang lalu, mati 30 tahun yang lalu, nenek saya, paman saya. Ya kalau mereka percaya Bapak Ibu, mereka akan hidup lagi menjadi bayi-bayi. Entahkah itu lahir di rumah orang susah, orang kaya, ya tergantung dengan kebaikan apa yang dia buat. Gini saudara, cerita ini perputaran di alam roh seperti ini ya, saya bongkar. Kalau orang itu di zaman dahulu, dia hidup sebagai orang susah, tersolimi, miskin, dihina-hina, tapi dia baik, percaya Tuhan Yesus, dia akan inkarnasi jadi bayi-bayi, dia akan dilahirkan di rumah orang kaya. Dia akan dilahirkan di rumah orang kaya, saudara. Seperti itu. Itu ada, orang bilang, karma, tabur tuai itu ada. Nah makanya, kalau engkau jahat, di zaman ini engkau mati, tidak bisa kalahkan nih kan. Anda tidak bisa mengalahkan roh maut itu. Anda kaya raya nih di zaman anugerah. Nanti, tapi Anda percaya Tuhan. Jadi roh Anda itu kan jadi bayi-bayi di sana. Walaupun bandel-bandel, nakal-nakal di dunia toh. Tukang selingkuh, tukang apalah. Segala macam dia buat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, roh Anda itu akan ada ya di rumah orang susah. Gitu penggodokannya. Nah terus, kalau wadah Anda di zaman dulu ini kan sudah dari zaman 2000 tahun yang lalu, coba Anda hitung beberapa kali ini sudah inkarnasi manusia ini. Yang mati tubuh Bapak Ibu, yang dikubur itu, ya yang percaya Tuhan Yesus diseleksi rohnya kan di sana, masuk lagi jadi bayi-bayi lagi turun ke bumi. Gitu. Gitu ceritanya. Anda mau percaya tidak? Ini tidak masuk logika, tapi gitu perputaran roh. Jadi usahakan roh Anda itu hidup. Nah, yang masih hidup sekarang ini cepat-cepat bertobat. Anda jangan cuma banyak bacot di situ, banyak tingkah lagi ya. Mau mati roh Anda dapat siksa kubur. Banyak bacot, banyak tingkah dapat siksa kubur, sayang ya, kalau tidak bertobat ya. Bantah-bantah, bantah-bantah, bantah-bantah pekerjaan Tuhan.
Ya bantah-bantah api ini sayang menyala, menyala sayang menyala, api di mana-mana. Nah, satu kali berjalan nih rumah-rumah terbakar, semua terbakar. Kalau api Tuhan itu berjalan, murka Tuhan itu berjalan, api rumah di mana-mana, kota, desa, tiba-tiba meledak, pang, pung, pang. Langsung menyanyi, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kalau itu balon semua meletus satu, ya, jadi perasaan kita langsung apa? Dak, dik, duk, dar, der, dor, ya, seperti itu ya. Kalau balon kita meletus, alias tabakar. Langsung kan, dak, dik, duk, ser. Makanya harus bertobat, melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, supaya kalau sudah meletus salah satu balon, dar, der, dur, ser, Anda tidak jadi gila sinting miring karena Anda tidak terikat dengan harta-harta dunia. Ya, Anda tidak jadi bengkok, tidak jadi miring, saudara. Ya, jadi mulai lepaskanlah ikatan hati dengan dunia supaya tidak jadi miring, saudara. Dia tahu lagi arti miring. Bengkok 80 derajat. Haleluya. Jadi seperti itu, saudaraku ya. Mempelai berterima kasih ya kepada seluruh anak-anak Tuhan yang memberikan berkatnya kepada mempelai, makan minum. Ya, saudaraku, mempelai ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, keluarga, pelayanan, segala usahanya. Tuhan Yesus memberkati makan minum. Mempelai ya, semuanya ya. Kalau ingin memberkati rohnya Pangeran Ilahi Yesus Kristus, itu namanya ada di Facebook ya. Saudara pasti sudah bagi-bagikan kan di grup-grup. Atas nama Alfa dan Omega. Kode name. Dorang tak bisa terima ini. Nama Aditya tak bisa, panas dorang. Jadi apa kasih kode name saja Alfa dan Omega. Nah itu bisa diterima itu oleh logika manusia. Ahli Taurat, ahli Farisi pun terima. Alfa dan Omega. Itu mereka bisa terima. Kalau nama biasa setara manusia mereka tak bisa terima. Nanti terjadi lagi seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus itu siapa sih? Cuma anak seorang tukang kayu. Yusuf dan Maria tidak bisa diterima Bapak Ibu. Karena bukan orang kaya raya, bukan raja, bukan presiden, bukan menteri. Coba kalau orang kaya raya, menteri, raja ya. Seperti raja sultan, sultan di sana, sultan di sini, pasti diterima. Tapi Tuhan Yesus itu menyamar, dia ingin tahu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu itu punya kerendahan hati tidak? Jadi hanya orang-orang rendah hati saja yang bisa terima dia. Kalau orang-orang sombong mana bisa terima? Makanya orang mau diputar di padang gurun sampai 50 tahun sampai mati. Di mana ini kerajaan 1000 tahun? Tidak ada ditemukan. Hatinya sombong, hatinya angkuh. Halo Shalom, Bucan Lorina. Sehat selalu mempelai. Sehat, so minum ini. Ini sayang, so minum susu. Minum susu mempelai. So sehat walafiat. Haleluya. Yang loyo, yang letih, yang lesu berbeban berat datanglah kepada Tuhan. Tapi kalau untuk menaikkan imun tubuh kita, minum susu. Susu beruang. Kalau tidak ada beruang ya susu terpaksa susu ontak keledai dulu yang diminum. Ya saudaraku ya, minum susu supaya sehat ya, untuk menambah daya tahan tubuh. Karena lemas-lemas ini badan ya saudara. Harus ditujang dengan susu. Haleluya. Susu keledai. Kamu tidak susu keledai. Dulu itu mempelai itu pelayanan tiada makan-makan itu, cuma minum susu saudara. Bertahan saudara, bertahan. Ya seperti itu. Karena saking sibuknya pelayanan, so tidak makan-makan saudara. Sekarang mempelai so makan ya. Ada berkat Tuhan dan berkat makan minum ada. Kalau hamba Tuhan yang rajin itu pasti ada berkat makan minum saudara. Minimal. Tuhan mengirimkan burung gagak dari berbagai bangsa dan negara. Haleluya. Kalau jadi hamba-hamba Tuhan malas, mana ada berkat burung gagak. Yang ada burung perkitiu. Jadi hamba Tuhan, ya jangan malas-malas saudara.
Hah? Kalau mau dapat hadiah, dapat berkat burung gagak, berkatnya harus rajin, on time, strong. Mau dihina, dicaci maki, gosok terus, gosok, strong. Baru mau dapat hadiah burung gagak berkatnya. Kalau malas-malas, dapat burung perkitiu. Itu saudara, tidak boleh malas-malas saudaraku ya. Mau dapat hadiah burung perkitiu, pilih, tinggal pilih, 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 pilih. Hmm. Pilihan di tangan Anda. Malas-malas Anda dapat hadiah burung perkitiu saja atau burung kapipit yang kecil itu yang ada di sawah-sawah. Burung kapipitnya ada daging itu saudara. Tinggal pilih berkat dari Tuhan itu. Mau berkat yang apa? Burung gagak ada DP daging saudara. Kalau burung pipit di sawah itu cuma DP bunyi saja yang Bapak Ibu bisa dengar. Cicit, cicit, cicit. Oh, lihat itu burung toh, semuanya di belakang. Cicit, cicit, cicit. Cuma DP bunyi yang sangat merdu, yang sangat menggoyang telinga kita ini, ya. Tapi kecilnya dari DP isi, DP daging pun dia ada. Dia cuma siul-siul saja. Bapak Ibu tinggal pilih. Malas-malas bersaksi, dapat berkatnya burung prekitiu dapa ya, burung kapipit yang kecil. Cuma banyak kayak tong kosong bunyi yang gemerincing. Nah, DP pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu rajin, Roh Tuhan itu kan, aduh, amat dahsyat deh. Dia kan menguasai dunia ini. Mau kita itu berdiri, duduk, dia tahu. Kita berbuat dosa, kita berbuat benar, dia tahu semuanya. Motivasi hati. Hati kita itu bicara pada saat kita tidur, kita bicara saudara. Tidak bisa kita tutupi di depan Tuhan ya. Pilihan di tangan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan. Tuhan kasih kehendak bebas. Kamu mau dapat hadiah apa? Burung gagak mau dikirim. Burung gagak atau burung perkitiu? Nyaring bunyinya. Tapi tidak ada daging saudara. Saudara mau makan, baru dibakar saja, so gosong, tidak ada isi. Oh haleluya. Tinggal pilih ya saudara, malas-malas, ya makanlah dari buah kemalasanmu. Kalau engkau rajin bersaksi, engkau akan makan dari buah kerajinanmu. Berkat Tuhan itu melimpah-limpah loh tersedia. Hanya kita aja yang nggak tahu ya. Kita aja yang berleha-leha. Duduk manis, doa yang manis, tutup mata, duduk, diam. Apa itu? Mau dapat apa itu? Duduk, diam, duduk manis. Coba keluarkan talenta-talenta. Kalau tidak ada talenta, bikin video baca firman. Masa anak-anak saja dididik tahu loh baca firman. Ya. Itu saja sudah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, baca firmannya jangan juga terlalu cepat. Untuk Adebela ya, baca firmannya jangan terlalu cepat juga sayang. Ini yang Mbak ikuti ini oma-oma dan opa-opa di seluruh dunia. Oma-oma dan opa-opa bilang, apa yang dia bilang ini anak kecil ini. Jangan juga terlalu cepat sayang ya, harus pelan-pelan nadanya, titik komanya, pelan-pelan, jangan kayak seperti dikejar anjing gila. Mana mau mengerti tuh oma-oma dan opa-opa. Oma-oma baru opa-opa baru buka sedikit so pusing. Oma dan opa bilang, kita lagi so pusing menghadapi dunia ini, baku dapat dengan ini si bocil lagi membaca firman Tuhan pecapat, pama pusing kita pekapan. Bersaksinya di tukang sayur. Haleluya. Jadi seperti itu ya. Anak kecil saja dilatih. Dia akan jadi tajam Bapak Ibu. Pengenalannya akan Tuhan. Baca-baca firman Tuhan. Lihat kan, Cica itu kan mengatakannya, iya, dia saja ngerti loh, Cica loh. Apalagi kita manusia. Baca firman itu mempertajam mata penglihatan kita. Dikejar waktu mempelai. Pelan-pelan baca firmannya kayak baku kejar.
Seperti semua habis waktu Bapak Ibu. Pusing kasihan oma dan opa yang setengah-setengah umur. So pusing kejar apa ini bocil bilang ini. Haleluya. Jadi seperti itu ya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu bisa lihat ya seperti ini. Apalagi kalau ada kamera satu yang mempelai bilang dari belakang kamera ini mempelai taruh buat video supaya dapat rekam yang di tangan, yang di muka. Angelnya bisa kelihatan ya saudaraku. Nah seperti itu. Semuanya Tuhan kasih kepada kita ini ya. Shalom saudara Suharyani Ratan. Shalom Elohim mempelai. Shalom juga saudaraku ya bapak-bapak. Dimanapun ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng dimanapun berada. Shalom Elohim ya. Dikejar buat bersih-bersih rumah. Jangan deh baku kejar waktu. Diresapi. Firman itu kalau dibaca diresapi. Jangan baku kejar rupa dikejar anjing. Diresapi saudara ya. Itu untuk mempertajam mata hati rohani kita. Ya sangat baik dilakukan. Mulai dari anak kecil dididik sampai dia dewasa. Minimal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu taruh hati Bapak Ibu yang mau menyenangkan Tuhan. Jangan cuma dari pagi sampai malam doa minta berkat terus. Jangan Bapak Ibu. Tanya, Tuhan, saya ingin menyenangkan hatimu, bagaimana caranya? Minta dong karunia Tuhan. Itu, Tuhan itu kan berbicara melalui kita, mau dia kamu pakai bahasa gaul kek, pakai bahasa apa, semuanya Tuhan mengerti. Tuhan mengerti sampai kita pun tidak berbicara pun Tuhan mengerti bahasa namanya tetesan air mata. Tuhan pun mengerti, dia ada di situ Bapak Ibu, memecahkan setiap bahasa-bahasa air mata kita. Masa minimal Bapak Ibu, satu anak Tuhan itu punya satu karunia minimal ya. Tapi ada yang banyak yang Tuhan berikan, karena Tuhan lihat mampu nih, anakku ini mampu mengelola karunia yang aku berikan kepadanya. Coba baku tes Bapak Ibu, besok-besok nanti ya, saya pakai ini kuasa di tangan saya ini, orang mati saja mau 1 minggu itu mati di kuburan, saya perintah, keluar dari kubur, keluar Bapak Ibu. Heran toh, bukan cuma menyembuhkan orang sakit, orang mati yang 1 minggu, 2 hari, 3 hari kan. Bapak Ibu mau lihat itu acara spektakuler itu nanti ya. Nanti kita mau kasih tunjuk kepada dunia. Nanti ada waktunya Bapak Ibu, semuanya ada waktunya. Kalau saya so bertugas itu bakal kasih bangun orang yang mati, yang so 10 hari 1 bulan yang mati di kuburan, bangun Bapak Ibu, berjalan dari kuburan, saya perintah. Bangun dari kuburan, bangun, jangan tidur-tidur di kuburan. Jadi itu mayat yang sobat. Jadi tuh mayat yang so ada 10 hari 3 hari di kuburan bisa bangun. Berdiri dia kau minta makan. Di situ spektakuler. Dunia akan bertanya, "Ibu pakai kuasa apa?" Ya tentulah kuasa Tuhan Yesus. Tidak mungkin pakai kuasa Beelzebul. Jangan lagi dunia tuduh kita pakai kuasa setan. Beelzebul kita mau tampelin ngoni ya. Mau dapat tampar dari malaikat ngoni. Mau dapat tampar ini mulu-mulu ini Bapak Ibu yang suka fitnah-fitnah. Cukup kamu itu fitnah-fitnah Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Karena Tuhan Yesus terlalu pendiam. Coba ada pempelainya, cerewet Bapak Ibu. Kalau bertugas cerewet. Mau ditampar malaikat Tuhan. Mati ditampar kamu itu ha? Mati ditampar saudara. Nanti besok-besok ada waktunya. Bangun semua itu mayat-mayat. Bangun. Jangan cuma tidur-tidur di situ. Bangun, kerja. Habis dikasih bangun ini, makan, minum, bersaksi sudah. Bersaksi, jangan tutup mulu. Bersaksi. Pergi di restoran. Ini, ambil daun, ubah jadi uang. Pergi makan di restoran. Enak-enak. Habis itu bersaksi ya, jangan cuma tutup mulu. Diam-diam. Kasihan mayatnya yang mati. Mayat bangun lagi dia. Itu mayat yang bangun, itu mayat yang percaya Tuhan Yesus. Yang tidak percaya, tidak bangun dia. Kalau diperintah bangun tidak bangun, itu tidak percaya Tuhan Yesus. Yang mayat yang percaya Tuhan Yesus yang dikasih bangun. Mempelai suruh bangun, pergi makan di restoran enak-enak, baru bersaksi. Kau selama kau mati di sana kau ketemu siapa? Bersaksi cepat. Kau tidak mau bersaksi, panggil malaikat. Mana api? Rujuk api di mulut. Dibakar dulu DP mulut toh. Baru mau bisa bersaksi. Begitu saudara ya. Harus hukum ketegasan diberlakukan. Kalau sudah 1000 tahun, hukum ketegasan dan kemakmuran
Hukum cinta dan hukum keikhlasan harus diterapkan. Kenapa? Untuk mematikan kedagingan manusia, saudaraku ya. Haleluya. Halo, shalom. Pak siapa? Halmiton Masjine, pray for me, pastor. Siapa ini? Pastor siapa? Coba minta doa untuk pastor siapa ini? Halo, saudara Jos Rodwin, salam Elohim mempelai Bapak Yahweh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku Josvi ya. Nah, seperti itu ya. Ada kadang-kalanya, tapi belum waktunya ya, mempelai kasih bangun itu mayat-mayat. Jadi pelayanan di akhir zaman ini ya, ada yang mempelayanan ini orang-orang yang tak tinggal di zaman antikris. Jadi mereka lihat kuasa Tuhan itu betapa dahsyat, betapa luar biasanya. Jangankan sembuh orang, mayat saja beberapa hari, berapa minggu keluar dari peti, buka sendiri itu peti. Tak buka sendiri itu peti kok bajalan ya, bajalan itu mayat dengan kain kafan. Itu mayat-mayat yang percaya Tuhan Yesus. Nah, terus disuruh bersaksi dorang. Saya bilang, saya so capek bersaksi. Kamu yang jadi mayat-mayat itu, yang so pergi di alam lain, alam sono sini itu, kamu bersaksi. Kamu seberapa tahun mati, seberapa bulan mati, atau seberapa minggu mati, bersaksi di situ. Nah, dorang ada, sudah tidak bisa lagi terbantahkan kesaksiannya. Karena dorang so mati. Orang-orang yang masih hidup ini, banyak bantah dan bilang, Pak diam ngoni. Kita so mati ini 1 tahun lalu. Baru kita dibangkitkan ulang, kita hidup lagi. Apa, mau apa? Orang hidup apa? Tak tutup mulut toh. Sudah di sana, diwawancara. Sudah itu mayat-mayat toh. Jadi bagaimana selama jadi mayat? Bagaimana Anda melalang buana di alam surga, alam neraka? Bagaimana dia berjalan? Nanti orang yang bersaksi Bapak Ibu. Supaya ini manusia yang bebal, angku hati ini yang tersisa di zaman antikris ini boleh terbuka matanya mereka. Supaya mereka boleh juga diselamatkan. Mempelai saya gantian saya bersaksi. Ini mayat-mayat saja yang bersaksi dengan dorang. Tidak percaya mayat-mayat juga sudah ada yang membantu dorang. Unta, keledai, semuanya. Binatang-binatang. Pak bicara sudah. Supaya ini manusia-manusia yang tak tinggal di zaman antikris ini. Setiap tahun orang ini tak tinggal di antikris kan. Dorang masih tunggu-tunggu kasihan Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang di tahun berapa ya? Oh guys, kita tunggu-tunggu ya. Kita kan akan terbang di awan-awan. Oh haleluya. Nyari mayat yang dulu mantan penyiar radio. Mau nyari mayat dulu mantannya itu penyiar radio. Nyari mayat yang dulu mantan penyiar radio. Supaya dia menyiarkan siaran dari radio. Dia berkuar-kuar saudara ya. Nah, seperti itu kan seru toh, semakin seru permainan kita ini ya. Jadi tidak bisa terbantahkan ya Bapak Ibu, tidak bisa terbantahkan. Jadi harus ada saksi-saksi yang real, yang kuat. Kalau mau cuma sesama manusia, ini manusia bebal kepala batu dengan angku-angku rohani, orang enggak pakai. Orang enggak pakai. Nanti kalau orang pakai itu yang onta berbicara, ya, yang kambing berbicara. Nah, itu orang pakai itu karena sudah di luar logika mereka. Kok kambing, unta, keledai itu kok bisa berbicara ya pakai bahasa manusia, apalagi dia pakai bahasa Inggris. Yang satu kambing itu pakai bahasa Inggris, unta, keledai pakai bahasa Indonesia. Jadi waktu saling translate kan, dua bahasa ini saja itu kambing dengan unta, keledai itu kuasai. Bapak Ibu, yang satu penterjemah yang itu viral, VYP, saudara. Haleluya. Terus ditambah lagi dikasih bangun itu Bapak Ibu, orang-orang yang mati itu tak usah lama-lama kamu di kuburan. Bersaksi ya, bersaksi semuanya, keluar makan, minum, bersaksi, beli baju di toko, bersaksi. Nah, itu lagi lebih seru Bapak Ibu. Ada orang tak tinggal di antikris itu yang banyak-banyak bantah, orang langsung, tak usah banyak mulu kamu. Itu punya kuasa juga Bapak Ibu, dikasih kuasa khusus kepada mereka. Kamu akan lihat Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu, batu-batu saja bisa ngomong. Haleluya. Jadi nanti tahu kepala batu ini orang, terlalu sombong ini manusia di akhir zaman. Ya, seperti itu akan jadinya. Ya, saudaraku. Mereka akan disuruh bersaksi pengalaman. Terus mereka kalau nampar itu malaikat di
Antikris itu mereka kan punya kuasa yang lebih dari manusia biasa yang ada hidup masih di zaman Antikris. Mereka itu ya tubuhnya itu ya bercahaya-cahaya. Kan mereka percaya Tuhan. Mati yang 10 tahun lalu, 50 tahun lalu. Itulah keadilan Tuhan. Hidup Bapak Ibu, hidup. Mereka akan hidup dan bersaksi. Dan Anda sudah tidak mengenali wajah mereka. Mau itu suami Anda, mau itu opa Anda, nenek Anda, tidak sama mukanya dengan yang dia masih hidup. Nah, seperti itu. Dahsyat bukan? Dahsyat Bapak Ibu pelayanan di akhir zaman ini. Sungguh dahsyat. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Sangat dahsyat kan? Iya, sangat dahsyat saudara. Ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu mempelai, hanya mendemonstrasikan saja kuasa Tuhan ya. Kalau saatnya mempelai istirahat, mereka yang akan ambil alih karena malas-malas Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang saat ini kayaknya malas-malas Bapak Ibu, cuma 1-2 saja yang rajin bersaksi ya. Mereka sepertinya terbuai dengan dunia ini. Ngapain? Aku bersaksi Tuhan, aku bersaksi Tuhan Yesus. Ya, dunia hanya menghina-hina aku. Ngapain aku muncul di dunia ini? Nah, jadi kuasa Tuhan ini seperti ini. Nah, saya kasih maju lagi ya kamera ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ini ya, saudaraku. Bagaimana kuasa Tuhan ini lain ya, wajah saya ini. Nah, ini saya tidak perlu berkata-kata lagi kepada dunia lain. Warna cahaya tangan saya dengan wajah saya di live streaming Facebook dengan di YouTube. Ini Bapak Ibu bisa lihat, saya kan kasih lihat nih ya kamera di kamera di YouTube juga. Ini dilihatkan bagaimana cahaya Tuhan itu keluar dari tubuh saya. Anak-anak Tuhan semuanya sudah begini saudara. Kalau Anda pelaku firman Tuhan, contoh bayi yang baru lahir percaya cahaya, nah itu Anda cek deh dia itu dulu siapa. Berarti wadahnya itu baik, percaya Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, makanya langsung ditandai. Saudara ditandai dari bayi, dari kecil. Dia itu dulu siapa saudara? Gitu. Jangan pandang enteng, makanya anak-anak kecil itu malaikat Tuhan tuh jaga mereka. Mereka milik kepunyaan Tuhan saudara, karena dia sudah berinkarnasi. Dulu dia itu jadi manusia siapa sehingga dia hidup lagi, dia jadi bayi-bayi lagi di dunia ini. Ya, entahkah dia dapat kesenangan kah, dapat penderitaan, makanya jangan berbuat dosa saudara. Kalau Anda berbuat dosa, pastilah Anda akan menderita dalam dosa. Kalau Anda bertobat sungguh-sungguh, pasti berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Ya, dahsyat, seru, spektakuler. Iya, akan dahsyat Bapak Ibu ya. Ini sudah dibongkar memang. Ini tahun berapa dibongkarnya? 2024. Kejadiannya nanti 2 tahun depan, 3 tahun depan, itu tunggu saja waktunya ya. Siap mempelai atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim pangeran ilahi Tuhan Yesus Kristus. Salam Elohim, salam pangeran ilahi Yesus Kristus. Paditia Nugrahanto. Shalom. Saudari Eva Florina Suji. Nah, ini malaikat Tuhan, malaikat ini Bapak Ibu ya. Malaikat pembalasan ini. Dia baku dengan malaikat pembalasan ini Bapak Ibu. Matinya itu menderita ya. Matinya itu sangat menderita dulu, makanya cahayanya ini luar biasa. Luar biasa ini saudari Eva Florina Suci ini. Kembang desa. Itu kembang desa yang berinkarnasi, saudara. Matinya sangat sadis. Di zaman dahulu dia matinya sadis Bapak Ibu. Masih gadis mati. Makanya dia diangkat jadi malaikat penuntut balas ya atas dunia. Malaikat pembalasan. Bapak Ibu bisa lihat kalau tatapan matanya lagi bertugas ya, dengan cahayanya menuntut balas saudara. Tatapan matanya itu sadis Bapak Ibu.
mempelai bongkar. Dulu dia kembang desa, dia inkarnasi jadilah ini saudari Eva Florina Suji ini. Cantik ya, tapi dulu itu lebih cantik lagi Bapak Ibu, kan bertugas tapi rohnya itu cantik ya saudara. Percaya Tuhan Yesus. Dulu anunya ini pemain-pemain gitar di gereja, ya namanya kembang desa ya, kembang kampung yang matinya sadis. Sekarang dia Bapak Ibu hidup karena rohnya itu hidup. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu bisa lihat kan di YouTube, face dan tangan menyala api ya. Makanya saya bilang tubuh saya ini kan sudah berubah jadi api. Sentuh saya mati binasa. Bukan sekota-kotanya tapi sedunia mati binasa saudara. Sentuh saya ular. Yang kamu sentuh ini biji mata Tuhan. Tidak kaleng-kaleng. Kalau kamu berkati it's okay. Kalau kamu mau sentuh dia langsung berhadapan. Akan kuubah tanah itu menjadi cairan lahar semuanya. Bumi ini akan mengeluarkan racun yang sangat beracun kalau berani sentuh mempelaiku ini. Di situ kalian akan melihat kemarahanku yang luar biasa. Sentuh saja dia, sakiti dia. Sekali lagi kalian mau coba, mau bunuh dia, coba kalian. Kalau tidak semua itu tanah akan kuubah menjadi cairan, menjadi lahar, menjadi api, menjadi apa? Gas beracun. Kalian hirup itu beracun semua, gas itu keluar dari perut bumi ini. Mau kalian? Mau? Ini mempelaiku ini yang aku pilih, coba. Kalian mau bikin semena-mena, berhadapan kalian langsung denganku. Jangan kalian bermain-main ya. Bermain-main api denganku, dapat api kalian. Dapat api ya. Yang dunia harus lakukan adalah memberkati mempelai-mempelaiku, saksi-saksiku, bintang-bintangku, yang mereka sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai. Berkati hidup mereka. Kalau kalian masih ingin melihat mereka di bumi ini bertugas di masa antikris, berkati mereka semuanya, nabi-nabiku, rasul-rasulku, yang kalian sebut itu versi manusianya. Tapi mereka kan mempelaiku, saksi-saksi surgaku. Itu sebutan ya. Nah tuh kalian lihat kan. Memang terlalu laju pergerakan mempelaiku ini, cap kilat. Dia kan tidak menunggu aba-aba, tidak menunggu siapa yang ikut dia, mau 1-2 orang, mau 7 orang yang ikut dia, ya tetapislah 7 orang, 7 bintang di hati Bapak Yahweh kan. Mau dari puluhan ribu yang ikut, tak sisip jadi 1000, sejuta, 1000, akhirnya terexcellent itu 7 kan yang ikut dia. Itu pun dia sudah duluan lari cap kilat. Dan terpencar mereka bertugas. Semuanya kan kalian sudah tahu semuanya. Siapa-siapa mereka ya, bercahaya mereka saudara. 7 bintang itu sangat bercahaya saudara. Sangat bercahaya. Haleluya, 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 amin. Nah di YouTube ini sangat jelas Bapak Ibu ya, wajah mempelaiku ini dengan sinar kemuliaannya yang terpancar di materai ilahinya. Seperti ini. Wajah tangannya lihat, api kan, bertugas api terus ya.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jadi saudaraku seperti ini. Kalian akan lihat kuasa Tuhan itu melebihi dari apapun juga di dunia ini. Api kuasa Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan, kepada sumbernya Bapak Ibu. Makanya saya tidak menganjurkan kepada kita untuk jadi anak Tuhan yang manja gitu. Jangan saudara ya, jangan jadi anak Tuhan yang manja. Kejarlah sumber sang pemberi berkat itu. Jangan Anda kejar hambanya, alatnya. Kalau Anda bergantung kepada hambanya sebagai alat Tuhan yang dipakai Tuhan, luar biasa, Anda akan bisa kecewa saudara. Kalau keinginan Anda tidak tercapai. Ya. Kalau keinginan hatimu tidak tercapai apa yang Anda harapkan, seperti apa figur yang Anda harapkan itu menjadi idola Anda, idolakanlah Tuhan Yesus Kristus. Sumber berkat itu, sumber penyembuh, sumber kuasa itu. Jangan andalkan hambanya seperti saya. Jangan andalkan saya, wadah saya ini Anda akan kecewa saudara. Wadah saya sebagai manusia ini Anda akan kecewa. Saya tidak mungkin dong memberikan kesenangan kepada berjuta-juta laksa, semua kebutuhan saya penuhi. Tidak akan bisa. Anda harus cari dong sumber kedamaian itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Cari itu saudara. Jangan Anda cari wadah saya. Wadah saya ini terbatas. Saya kan hanya dipakai Tuhan sebagai wadahnya. Ya, yang Anda cari adalah sumber berkat itu, sang sumber berkat itu siapa? Ya, King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus, rohnya. Rohnya itu apa? Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Alfa dan Omega. Cari itu saudara. Jadi mau dia pakai siapa, wadah siapa. Jadi malaikat Tuhan di muka bumi ini yang tak bersayap. Ya Anda tidak akan kecewa karena Anda sudah mengenal sang sumber pemberi berkat itu, sang sumber pemberi damai, sukacita, bahagia, sang sumber penyembuh itu. Jangan harapkan kepada hamba Tuhan pendeta. Kalau satu saat hamba Tuhan itu mengecewakan Anda dan profilnya tidak sesuai dengan kategori Anda, dengan yang apa yang Anda idam-idamkan, yang Anda idolakan, Anda akan kecewa dong. Kecewa berat, pasti Anda akan kecewa juga dengan Tuhan. Itu sudah salah pemahaman Anda. Coba Anda cari Tuhan. Anda tidak punya beras, Anda tidak punya ikan, Anda cari Tuhan, sang sumber pemberi berkat itu. Berdoa, minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doamu. Jikalau Tuhan mendengar doa-doamu, makanya status kita harus diubah. Dari status orang tidak benar, diubah menjadi status orang benar. Supaya apa? Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Status dulu yang kita rubah, posisi, possession. Harus jadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Buang segala dosa-dosa kita. Tinggalkan hidup kita yang lama. Jangan lagi kita ada di kubangan dosa itu. Jangan lagi kita suka main jomberan, main kotor-kotoran. Jangan. Tinggalkan saudara, walaupun dosa itu Anda anggap sebagai kenikmatan. Secara kedagingan. Buanglah. Manusia-manusia roh itu Bapak Ibu. Tidak ada lagi berkutit di dalam dosa kedagingan, hawa nafsu, mati rasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu mati rasa. Haleluya. Tidak ada. Fokus orang dunia, hawa nafsu, percabulan, segala hal yang najis, yang kotor. Tapi orang-orang roh itu, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, malaikat tanpa sayap di muka bumi ini. Bagaimana menyamar dengan sebaik-baiknya. Supaya manusia tidak tahu saudara. Tapi manusia yang memiliki ilmu kebatinan, yang memiliki mencari manusia cahaya, yang memiliki bayar harga mereka, tapi mereka mencari yang mana ini manusia-manusia cahaya. Mereka akan tahu saudara. Mereka akan tahu kita ini malaikat tak bersayap yang bertugas di muka bumi ini.
Makanya kita biar disolimi, mau dibunuh di apa, kita tetap baik. Kita tetap memberi pengampunan kepada mereka. Kita tetap memberi berkat. Kita tetap memberi belas kasihan, pengampunan. Jadi di dalam tugas kita ini sebagai malaikat tak bersayap ini, saudara, yang kita dapat adalah hinaan. Seperti Tuhan Yesus juga bertugas di bumi ini kan, yang didapat apa? Bukan sanjungan, bukan penghormatan, hinaan, caci maki, penganiayaan, pengsoliman, bahkan pembunuhan berkali-kali, saudara. Tapi apakah kita membenci kepada mereka yang membunuh kita? Tidak, saudara. Kita tidak memungkiri bahwa kita itu adalah manusia yang baik. Tidak bisa kita berubah menjadi jahat seperti mereka. Walaupun mereka mensolimi kita, mengambil nyawa kita, mengambil harta benda kita, mengambil semua yang kita punyai, kita tidak ada hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan karena kita adalah manusia cahaya. Kita memiliki hati-hati Tuhan. Tuhan ada di hati kita. Jadi kita tidak pernah membalas orang yang jahat dengan kita, kita balas dengan kejahatan. Itulah arti pengorbanan. Jadi arti pengorbanan, cinta, ketulusan, keikhlasan itu sakit, saudara. Itu sakit bagi apa? Bagi kedaginganmu dan kedaginganku. Karena apa? Kita sudah tidak punya ego diri. Kita sudah tidak punya harga diri lagi di muka bumi ini. Jadi ajang apa? Penghinaan, pengsoliman. Seperti itu, saudara. Jadi kalau mau jadi anak-anak Tuhan Yesus, bayar harga deh. Siap nggak? Siap nggak bayar harga? Ini yang jadi pertanyaannya, saudara. Siap apa siap? Orang yang manusia kalau tersinggung ego dirinya, saudara, keluar DP borang-borangnya ya, keluar DP taring-taringnya ya. Ego diri ini penting, saudara ya. Manusia dunia itu, ego diri, kredibilitas. Kredibilitas saya jangan sampai tergores, saudara. Itu orang dunia. Pertahankan kredibilitas. Sangat penting, Bapak Ibu. Apa itu? Status diri, ego diri, pengendalan diri, dan logika. Jadi, orang menghargai saya menurut status sosial saya, status kekayaan saya, dan status ego diri saya. Berani sentuh? Melayang itu, kalau dia masuk penjara, baku gosok di situ, Bapak Ibu. Itu bedanya. Kita dengan orang-orang dunia, kita sudah tidak ada kredibilitas. Yang ada kita kualitas anak-anak Tuhan. Sudah tidak ada kita kredibilitas dunia, tidak ada sudah ya, saudaraku. Ajang take me home gimana? Ajang take me home. Sudah tidak ada, saudara. Jadi jangan harapkan kredibilitas kita kepada dunia. Hilang, Bapak Ibu. Sudah tidak ada. Mencari harga diri so tidak ada. Cari muka so tidak ada. So tidak ada, saudara. Cuma jadi apa? Bahan lelucon, bahan tertawan dunia. Nah, nanti apabila murka Tuhan terjadi, baru orang dunia cari kita. Lu kasihan kan? Oh, malaikat-malaikat Tuhan, di mana kalian? Nah, kita bertugas untuk menghukum bumi bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Nah, disinilah kebalikannya ya. Orang yang mempertahankan kredibilitas diri itu sangat penting di dunia ya, punya kredibilitas diri. Halo Pak Yohanes, Patipuleohi. Shalom Elohim mempelai dan selamat malam. Shalom Elohim, Pangeran Ilahi dan selamat malam. Shalom juga Pak Yohanes. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Nah, jadi kita Bapak Ibu jangan ikuti anak-anak dunia yang mempertahankan kredibilitas diri ya Bapak Ibu. Penting. Supaya mau dihargai dunia, mau dihormati, penting itu. Kredibilitas, jaga kredibilitas Anda sehingga iman Anda menjadi tumpul. Karena apa? Terlalu menjaga kredibilitas. Terlalu menjaga kredibilitas diri mengakibatkan keangkuhan diri yang luar biasa, saudara. Kredibilitas sangat penting, Bapak Ibu, bagi seorang manajer, seorang bos. Sangat penting. Kalau dia tidak punya kredibilitas, anak buahnya mau hargai bagaimana coba? Mau diinjak-injak? Tidak mungkin kan? Jadi mereka harus memiliki kredibilitas yang tinggi.
Tapi yang saya mau tekankan, jangan lupakan Anda di mata Tuhan iman Anda. Jangan terlalu mementingkan kredibilitas diri sehingga apa? Sehingga iman Anda tidak ada dalam Tuhan. Anda lebih mementingkan ego diri Anda, kredibilitas diri Anda, popularitas Anda, ya, status diri Anda, ya, dan profesi Anda sehingga mengakibatkan kejatuhan yang luar biasa di hadapan Tuhan dan sampai mati pun Anda tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Mempertahankan kredibilitas ego diri, martabat dan wibawa saya sebagai manusia. Seperti itu saudaraku ya. Kita manusia-manusia langit, ya, manusia-manusia cahaya, tidak mementingkan, tidak membutuhkan juga pengakuan, tidak mementingkan kredibilitas diri kita Bapak Ibu. Karena kita datang dengan kerendahan hati. Di mana Anda pernah mendapati saya menyombongkan diri, di mana Anda mendapati saya di dunia nyata ini suka bahina-hina orang, di mana Anda mendapati saya di dunia ini menutup mata kepada orang susah, orang miskin yang lewat di depan saya. Ya, ketik di situ. Anda yang menonton ini kan banyak, teman-teman saya, sahabat saya, saudara saya, semuanya ketik di situ di mana. Dan saya membantu orang diam-diam, saudara. Tangan kanan membantu, tangan kiri tidak bawa kamera ya. Cukup Tuhan yang tahu. Makanya percaya cahaya, saudara. Percaya cahaya, tangan saya percaya beda, muka saya percaya beda. Pasti ada Tuhan yang lain. Kalau bikin seperti saya, dua kamera begini, Anda tunjukkan deh warna kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang super dahsyat di dalam diri Anda. Kalau saya bisa begini, Anda juga pasti bisa dong. Saya ini kan hanya contoh, saudara. Background, Tuhan bilang, jadikanlah contoh kepada dunia yang gelap ini. Kau mempelaiku, jadikanlah contoh. Tetaplah rendah hati, tetaplah memuji, memuliakanku, supaya aku senang. Aku senang kepadamu. Gitu kata Tuhan loh. Ini kata Tuhan loh, bukan kata manusia. Bukan kredit. Haleluya. Jadi seperti itu, saudaraku. Seperti itu, kita terlalu cepat Bapak Ibu ya, secara dimensi dunia roh dan kebenaran kita terlalu cepat Bapak Ibu bergerak di zaman 1000 tahun damai. Kita sudah di 1000 tahun damai ya secara roh. Anda mau pakai mata jasmani tidak akan mampu tembus. Ini dimensi roh loh. Saya sudah terbang masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Tanya deh kepada roh panggilan ilahi. Siapa yang duluan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai itu? Menembus dimensi yang gelap baru tembus di cahaya kemuliaan Tuhan, dimensi 1000 tahun damai. Saya bawa Anda cepat sekali Bapak Ibu ya. Anda mau tunggu 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah datang. Di zaman Alfa, zaman Omega ini sudah ada, sudah habis Bapak Ibu. Dengar baik-baik ini. Kasihan. Sudah habis. Dua kerajaan besar sudah berdiri Bapak Ibu, Antikris dan kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan si ular dan kerajaan Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih. Ya, silakan kalian cross check diri Anda. Anda belum merasakan 1000 tahun damai, yaitu urusanmu. Bukan urusanku. Kita sudah di 1000 tahun damai. Secara roh, dimensi, dan roh kebenaran. Anda mau lihat secara dimensi dunia nyata, itu setelah habisnya tenggelam dunia ini 38 meter sampai 40, air tsunami itu akan naik dan itu akan keluar itu kerajaan 1000 tahun damai. Kalau Anda hidup di situ itu secara jasmani akan keluar. Kerajaan itu dari bawah laut, saudara, dari bawah sungai, dari bawah laut ada, bawah sungai ada, itu emas. Dengar ini, itu emas. Jadi Anda yang serakah di zaman anugerah, Anda yang serakah tidak punya belas kasihan, apalagi sombong-sombong Bapak Ibu, bahina-hina ini malaikat Tuhan. Oh no, sorry. Saya bilang jangan kasih masuk di kerajaan 1000 tahun, kasih masuk orang di dalam tanah. Ya, orang layak kasih masuk dalam tanah. Tidak ada masuk kerajaan 1000 tahun damai. Yang suka-suka hina malaikat Tuhan, ya, yang bertugas di muka bumi ini tidak ada. Tidak mau bertobat, kamu jungkir balik di situ. Tidak mau bertobat. Harusnya aku muncul pas Megatrust besok. Haleluya, terlambat sudah. Terlambat sudah ya. Panitia ya, mau muncul pas Megatrust. Tidak ada. Ya, sudah ketahuan, sudah duluan ya. Roh Alfa dan Omega itu. Terserah manusia. Mau dengan juta-juta mau menolak ya. Mau menolak King of the King sudah muncul di dunia ini, muka-muka dunia ini. 1000% manusia, 1000% manusia ilahi, 1000% manusia tanah, jasmani dan ilahi.
Terserah kalau mau tolak, sama kalian tuh seperti ahli-ahli Taurat zaman dahulu. Sama Bapak Ibu, sama persis. 11-12. Tolak, tolak Bapak Ibu. Tolak, tolak, main tolak. Kamu kira kamu mau masuk 1000 tahun damai? Hah? Tolak baku tolak. Sama persis Bapak Ibu di kerajaan Tuhan di zaman Alfa. Dia lahir, siapa sih Tuhan Yesus? Siapa sih Yesus Kristus itu siapa? Hanyalah anak tukang kayu, anaknya Maria dan Yusuf. Si tukang kayu. No sekarang siapa sih itu? Kode name Alpha dan Omega. Siapa itu? Sudah di kode name. Orang tidak bisa terima. Itu kan nama manusia biasa. Ngapain terima? Kalau mau terima juga malu. Ngapain? Kita ini kan masa ada seperti pepatah, anjing menjilat muntahnya. Anjing menjilat kata-katanya. Tidak akan mungkin toh. Mau taruh di mana kita pemuka ini? Dulu kita hina-hina dia, kita tolak dia, sekarang kita mau terima. Itu perkaramu. Itu perkaramu, itu urusan hatimu, bukan tidak ada urusan denganku ya. Tidak ada urusan denganku. Itu urusan hatimu. Percaya tidak, tolak api tempatmu. Tidak percaya tidak juga masuk 1000 tahun. Sudah dikasih tahu mereka yang bertobat sungguh-sungguh, memiliki kerendahan hati, pasti akan ketemu deh. Lewat mimpi, lewat penglihatan, pasti deh. Nyesel ya. Mau tidak bertobat kalian. Terus nanti orang bertobat, nanti sudah tinggal di Antikris, nanti sudah kejar-kejar, disiksa, baru mau bertobat. Terlambat sudah kau datang padaku, setelah lama aku menunggu. Malaikat Tuhan cuma keluar-keluar, suruh kita busa-busa dan dia percaya sudah itu urusanmu no. Mempelajari cerita dari kerajaan 1000 tahun toh, batugas di zaman Antikris. Jadi mempelai kasih tunjuk ini. Kemuliaan Tuhan dan mempelai kasih tunjuk dan kepada dunia supaya mereka logika ini mulai bengkok saudara. Bagaimana ini ceritanya ya? Mempelai pemuka warnanya lain, mempelai tangan warnanya lain. Coba lihat di kamera YouTube, dapat lihat jelas sekali toh. Nih layar di live streaming di Facebook saudara. Jelas sekali ya saudara. Nih, lain kan? Lain toh saudara. Kuasa Tuhan. Belum lagi besok-besok mempelai kaki, mempelai live lagi. Warna lain. Coba warna muka warna putih, tangan warna merah, terus kaki warna biru. Bagaimana sudah? Masa enggak di logikamu? Manusia. Tim IT bekerja keras. Bagaimana caranya ini? Bagaimana? Kita mau fitnah dengan apa lagi ini manusia-manusia yang bodoh ini? Blow on ini yang tak punya iman. Pakai logika dengan kita mau fitnah pakai cara apa ini ya? Tim IT saja pengetahuan ilmu pengetahuan sudah bisa dapat raba ini. Oh ini kekuasaan ilahi ini. Kita tak bisa bendung. Kita tak bisa cari tahu. Yang penting kuasa Tuhan itu kuasa ilahi. Titik. Kalau mau pibatanya itu kuasa Tuhan, pergi mati dulu. Baru bertanya bagaimana ini Tuhan. Kau punya kuasa ini kau cuma kasih kok yang excellent ini, yang kayak ibu ini yang bapak cerita-cerita terus ngoceh-ngoceh terus, apa yang dia bilang ini? Saya juga Tuhan tidak mengerti apa yang dia ngoceh-ngoceh ini. Siapa suruh bodoh? Siapa suruh bodoh? Jadi orang kok bodoh ha? Tidak mengerti apa yang ibu ngoceh-ngoceh ini. Saya tidak pahami apa yang dia ngoceh-ngoceh ini. So berapa jam dia ngoceh-ngoceh, tidak ada satu nyangkut di logikaku. Siapa suruh bodoh? So otak popo, bodoh jasmani, bodoh juga rohani. Hah? Itu dibilang tidak ada otak saja tak punya, apalagi iman. Harusnya aku masih bersembunyi dan masih duduk manis. Aduh, mau sembunyi di mana lagi kasihan. Ini sudah 2000 tahun. Ini 2024. Coba. Cari-cari so kalender ini. Harusnya Tuhan sudah datang. Ngapain coba lama-lama? Terus sudah datang so keluar menyatakan diri King of the Kings. Terus pitolak lagi manusia-manusia bloona. Dan pitolak. Bukan dia. Dasar penyesat. Dasar setan. No kamu apa dang? Kamu bilang malaikat Tuhan setan, kamu apa? So DP neneknya setan, neneknya jin. So itu kamu dari kecil bergaul karib kok dengan setan, makanya sasadiki setan. So tere malaikat Tuhan.
Ini gara-gara pergaulan dari kecil sampai besar dengan setan, kerjasama dengan setan, bergaul karib dengan setan, sehingga orang sudah tahu yang mana kuasa Tuhan, yang mana setan betul, yang mana Tuhan betul. Kamu mau tunggu kapan? Tuhan Yesus datang di tahun 2030. Terlambat sudah, yang datang itu setan dajjal, antikris, ular. Tunggu tahun berapa lagi? Mau tunggu Tuhan Yesus di awan-awan, baku dapat kamu dengan teknologi blue beam. Baku dapat kamu dengan UFO, mau tangga kamu hidup-hidup, karena kamu pe badan kan so penuh dengan zat-zat besi. Nanti UFO yang angkat kamu, baru kamu bilang rektur. Sedangkan Tuhan Yesus saja datang dari surga, rohnya datang dari surga, datang di bumi ini untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. No, kamu pingin naik di surga lagi, pingin naik di langit. Betapa sombongnya manusia ini ya. Pertemuan di udara itu tafsirannya roh yang bertemu di udara. Adakah kamu itu ikut pernikahan anak kawin domba 3 tahun yang lalu? Tidak ada toh. Standar saja undangan itu tinggi loh. Mempelai Tuhan saja yang diundang yang masuk itu. Kamu saja yang dapat undangan. Kamu lagi enak-enak tidur di orang lagi enak-enak di awan-awan. Perjamuan kawin anak domba selama 1 minggu. Tidak dapat undangan toh? Kasihan. Ya standar hidup begitu kok, munafik-munafik, tukang selingkuh, papan dusta, munafik. Mau dapat undangan di mana kamu? Undangannya setan yang kamu datang. Kalau undangan setan berbondong-bondong orang datang, pi terima tanda toh. Undangan dari setan kan pita terima tanda berbondong-bondong orang. Dasar manusia bodoh. Kalau undangan dari setan, antri orang sampai panjangnya sampai 15 meter, 20 meter, antri orang berbondong-bondong. Yang kamu datang itu, dengar baik-baik manusia, ada 2 undangan. Di bumi ada undangan dari setan juga, kamu antri itu sampai 20 meter, 30 meter untuk terima tanda antikris. Nah, terus mempelai Tuhan yang pintar, ini ada 50 mempelai. Kalian baku cross check, kalian itu termasuk 50 mempelai atau tidak. Hanya itu yang diundang di perjamuan pernikahan kawin anak domba dengan 24 tua-tua. Itu saja. Dengan malaikat Tuhan. Jadi yang membaca panggilan nama itu malaikat Mikael. Panggil-panggil nama itu. Lantang suaranya di sana. Tangga-tangga surga itu putih. Sangat banyak tangga-tangganya. Itu kalian diundang tidak di sana. Tentu tidak memenuhi standar, makanya kalian buta tulin. Tidak ada kalian di sana toh. Tidak ada kalian mengikuti itu perjamuan kawin anak domba itu. Di awan-awan. Itu berbicara tentang roh. Roh itu saudara sudah terjadi 3 tahun yang lalu. Lebih bahkan ya. Itu yang mempelai itu pakai baju pengantin loh. Tuh, selama 1 minggu. Tuh pernikahan anak kawin domba ilahi. Nah, setelah itu baru Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya di bumi ini. Kan itu semuanya serba rahasia. Ngapain mau dikasih tahu di setan mau tahu nanti, itu kan rahasia agendanya Tuhan. Haleluya. Lagi enak-enak duduk manis menikmati minum teh, disuruh keluar lebih awal. Haleluya. Lagi enak-enak. Tugasnya semakin komplit ya. Begitu saudara, terjadi dulu di alam roh, baru di dunia nyata saudara. Mereka sudah kasih tahu, ajar pintar-pintar mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya di alam roh dulu terjadi, baru di dunia nyata. Baru yang menyamar jadi pangeran ilahi. Oh haleluya, banyak sekali. Tapi mempelai kan tahu yang mana pangeran ilahi yang asli. Itu kan proses, itu semuanya ada prosesnya Bapak Ibu. Mau orang mengaku, mau ganteng, super ganteng, saya pangeran ilahi, saya tunjukkan dong. Ada tanda khusus. Ya, ada seperti bagaimana dia harus menjemput mempelainya dengan tangan seperti ini. Ya, dengan tangan terbuka, hai mempelaiku. Nah, gitu. Banyak pangeran palsu yang bertebaran saudaraku, mengaku-mengaku. Ini kan di alam roh terjadi. Setan tidak tinggal diam. Menyamar semua, ada pangeran palsu, ada mempelai palsu. Nah, seperti itu. Mereka mau tiru kita dunia, tidak akan bisa, saudara. Mereka mau membentuk juga, Bapak Ibu, ke 7 bintang, mempelai
Tuhan. Tidak bisa saudara. Mereka harus buktikan melebihi dari saya. Kalau mereka susun kita ini ketujuh bintang malaikat Tuhan, harus tunjukkan dong di kamera. Lu punya cahaya begini enggak? Keluar dari tangan, aura tangan. Contoh yang mempelai kasih pintar. Karena besok kan ada palsunya kan. Kalau ada aslinya pasti akan keluar palsunya.